Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Didatengin pasien yang sudah begitu parah, tentunya tidak mudah mengobati pasien yang datang sudah begitu parah. Tapi tidak ada kata sulit kalau Allah sudah berkehendak. Tetapi apa ikhtiar kita, itu yang paling penting. Bagaimana cara kita mengobati penyakit beliau? Sebelum saya kasih treatment, sebelum saya kasih obat, saya melakukan tindakan medical check up holistik. Kenapa harus di check up dulu sementara sudah tahu penyakitnya diabetes? Yang pertama, saya ingin menentukan organ-organ apa saja di dalam tubuh beliau ini yang rusak. Bukan hanya pankreas, tapi organ lainnya ini apa yang rusak. Itu satu. Yang kedua, saya ingin melihat tingkat keparahannya seperti apa, sehingga saya bisa menentukan dosis obat yang tepat. Jadi tujuan medical check up holistik itu yang pertama, menentukan jenis obat yang tepat, dosis yang tepat. Apa bedanya medical check up holistik dengan medical check up standar di rumah sakit? Beda. Kalau medical check up standar di rumah sakit, sebelum ibu diperiksa di lab, ibu harus mendapatkan rujukan dari seorang dokter ahli, betul? Ibu ke puskesmas dulu minta rujukan atau ke dokter spesialis. Tujuan dokter tersebut untuk memilih pemeriksaan apa saja yang cocok untuk penyakit ibu, untuk keluhan bapak ibu. Tidak semua itu diperiksa. Makanya dalam satu form pemeriksaan laboratorium yang jumlahnya begitu banyak, ada ratusan pemeriksaan, paling yang dipilih itu hanya 10-15 item. Sehingga perbedaan antara pemeriksaan holistik dengan pemeriksaan laboratorium, ya, kalau pemeriksaan holistik itu tanpa dipilih-pilih, semuanya diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau pemeriksaan standar di rumah sakit atau di laboratorium, dipilih berdasarkan keluhan bapak ibu. Makanya sekali lagi butuh rujukan dari seorang dokter. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, alat dan teknologinya berbeda, Pak. Kalau bapak di rumah sakit, di laboratorium diambil darah bapak untuk mengetahui kondisi darahnya, fungsi ginjalnya, fungsi hati, fungsi jantung, itu diambil darahnya, diperiksa di laboratorium, hasil keluar angka-angka. Nah sekarang ada teknologi kuantum. Maksudnya apa teknologi kuantum? Dalam tubuh kita ini mengeluarkan energi kuantum. Nah, ada satu alat yang namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Alat ini saya temukan waktu kami masih belajar di Beijing, di Cina, di mana tanpa harus diambil darah bapak ini, alat ini mampu mendeteksi 250 parameter fungsional organ. Itu di print 30 lembar. Banyak sekali yang bisa kita lihat, fungsi otak, fungsi jantung, paru, ginjal, rahim, prostat, dan seterusnya lah. Ya. Nah, ibu itu saya periksa pakai teknologi tersebut. Ya, hasilnya keluar. Pertama saya lihat otaknya, ada penyempitan pembuluh darah di otak, pasokan darah ke otak berkurang. Terjadinya pembengkakan otot jantung, pankreasnya rusak parah, degenerasi, ya. Terus fungsi ginjalnya sudah sangat menurun. Aliran darah dan saraf di bagian kaki banyak yang tersumbat, makanya kena gangren. Dan ini semua terjadi akibat tingginya proses oksidasi yang terjadi dalam tubuh beliau. Dan oksidasi terjadi akibat gaya hidup yang salah. Dibenarkan oleh suaminya, benar dok, istri saya sejak muda tidurnya larut malam. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam kita ini harus sudah tidur pulas. Cukup 2 jam ini saja Pak, harus sudah tidur. Bapak mau sholat tahajud sepertiga malam, sholat tahajud nggak ada jam 12. Ya disunahkan untuk tidur dulu, ya kan? Jadi kalau mau bangun 2:30 ya harus tidur dulu, kan begitu Nabi mengatakan. Jadi jam 11 sampai jam 1 itu secara medis itu tubuh kita melakukan apa? Detoksifikasi. Tubuh kita membentuk antioksidan di malam hari di saat kita tidur yang berfungsi untuk menetralisir oksidasi. Jadi kalau 2 jam itu belum tidur, tidurnya di atas jam 1 terus, ya oksidasi naik jadi 3-4 kali lipat.
antioksidan tubuh kita lama-lama tekor, gampang tekornya Pak, gitu kan. Jadi kalau antara proses oksidasi tidak diseimbangi dengan produksi antioksidan, ya begini, akhirnya terbentuk yang namanya radikal bebas. Dok, istri saya makannya larut malam. Penelitian mengatakan orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, oksidasi juga akan naik. Bukan berarti tidak boleh makan malam, makannya itu sebelum isya. Syukur-syukur kalau tidak pas puasa ya sebelum maghrib harus sudah makan. Dok, kalau malam lapar gimana dok? Ya Allah bisa karena biasa kan. Kalau lapar buah, tapi buah yang cocok dimakan di malam hari, jangan yang terlalu berair, yang padat ya. Dok, istri saya sejak muda tidak suka minum air putih. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan pada akhirnya tubuhnya teroksidasi lebih sering, teroksidasi lebih banyak. Usia 40 tahun, antioksidan sudah mulai tekor, muncullah penyakit diabetes, semakin lama semakin rusak. Apa yang harus dilakukan ibu tadi? Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dirubah gaya hidupnya. Setelah saya memberikan pengertian sedikit demi sedikit, yang katanya awalnya susah dok, kalau tidak makan ini dan itu, ya saya gampang ngomongnya, kalau begitu susah sembuhnya bu. Ibu mau sembuh? Mau dok. Ya sudah, ikuti saran saya. Beliau ikuti saran saya, beliau minum obat teratur. Alhamdulillah tidak ada yang sia-sia. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya, betul-betul sembuh bu. Kakinya mulus lagi, tidak jadi diamputasi, komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Kemarin belum lama itu datang ke klinik untuk medical check up ulang. Alhamdulillah hasilnya baik semua. Setelah sembuh, suaminya bilang lagi, dok, istri saya nih dok, setelah sembuh kebiasaan lamanya muncul lagi nih dok. Loh, gimana kebiasaan lama muncul lagi? Iya, sekarang suka jalan-jalan ke mall lagi katanya. Nah itu beda lagi cerita. Itu adalah salah satu cerita dari banyak pasien yang datang ke klinik. Jadi jawaban pertama, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Gaya hidup yang salah. Yang kedua, semakin menarik nih, pengobatan yang keliru. Jadi kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatannya salah. Datang seorang ibu-ibu, dok, sakit pinggang dok. Sudah berobat belum bu? Sudah, ke dokter ahli saraf, katanya saraf kejepit. Sudah diperiksa, di ronsen tulang belakang saya, enggak ketemu penyakitnya. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, dikira sakit ginjal, diperiksa ginjal saya, juga enggak ketemu penyakitnya. Berarti belum ketemu penyakitnya? Belum dok. Karena belum ketemu penyakitnya, ibu ini ketergantungan obat pereda sakit, pereda nyeri, analgesik, minum Celebrex kek, minum paracetamol, minum analsik, alas macam-macam lah. Meloxicam lah, pokoknya untuk meredakan rasa sakit.